Semoga kita bisa mengerti. Ayo, jangan putus asa. Jangan putus asa. Yang sudah diberkati, jangan sombong. Pertahankan dasar. Begitu dasar goyah, berkat diambil oleh Tuhan. Pertahankan dasar. Yang belum diberkati, jangan salahkan jemaat, jangan salahkan pendeta. Periksa dasar hati kita. Damai, suci. Kalau itu ada, Tuhan memberkati kita. Amin, Teguh. Tuhan memberkati. Tadi dasarnya korban Kristus, pengajaran benar. Korban Kristus, perjamuan suci. Pengajaran benar, pengajaran. Kebaktian Bible Study. Jemaat, hamba Tuhan, ayo galakkan. Kalau mau punya dasar, di dalam jemaat, dasarnya harus digalakkan. Kebaktian pendalaman Alkitab, amin, harus digalakkan. Jangan hamba Tuhan putus asa. Om, yang datang cuma istriku dan anakku cukup. Ya sudah ditunda aja. Oh, jangan. Teruskan kebaktian pendalaman. Galakkan kebaktian pendalaman Alkitab. Di situ kita membuat dasar, membentuk dasar yang kuat lewat pengajaran, lewat perjamuan suci. Jemaat, galakkan biar korban apa datang. Kebaktian Bible Study itu kita sedang dibuat dasar oleh Tuhan untuk Tuhan landing, pesawat landing berkat dilimpah. Kalau dasarnya tidak kuat, Pak, pesawat tidak boleh datang, Nah, itulah berkat Tuhan dicurahkan bagi kita semua. Berkat rohani, berkat jasmani. Saya dulu ingat kesaksian Bapak Pendeta Indio almarhum. Waktu di Jalan Johor dulu sepeda. Semua jemaat rata-rata sepeda. Akhirnya naik sepeda motor. Akhirnya mobil. Lebih banyak mobilnya. Sampai saya ingat. Nah, ini kalau ibadahnya maju, Bible studinya maju, berkat dicurahkan oleh Tuhan. Amin, Sagu. Saya lihat sendiri, Bapak Pendeta Yono, kebaktian pendalaman Alkitab sampai Bapak Pop penuh, hampir sama dengan minggu penuh. Nah, itu jadi kerinduan saya. Waktu saya diterjunkan di Malang, rindu. Tuhan, biar kerinduan tersampai juga. Maaf kalau dianggap sombong, enggak. Kalau sudah banyak yang masuk kebaktian pendalaman Alkitab loh. Dulu saya hitung, baru saya datang itu mobil di Malang itu 4 sampai 6 mobil, 4 mobil aja. Ya, saya hitung. Itu semua banyak yang ada sepeda motor dan sepeda dan lain. Ya, sekarang sudah Tuhan berkati berpuluh-puluh kali. Harus ada dasar kebaktian pendalaman Alkitab harus menjadi kegemaran kita bersama. Amin. Semua hamba Tuhannya gemar, jemaatnya gemar, dasar dibangun, berkat dicurahkan. Amin. Rohani dan jasmani. Pelaksanaan sekarang. Wah, panjang ini sob ya. Ayo pelaksanaan. Yang kedua, pembangunan di atas dasar. Pembangunan di atas dasar. Sesudah dasarnya selesai, pembangunan di atas dasar. Pembangunan di atas dasar. Itu sama dengan tahbisan yang benar. Dasarnya dulu, hatinya dulu. Mau jadi hamba Tuhan, mau jadi pelayan Tuhan, dasarnya dulu, hatinya dulu. Hati damai, hati suci dulu. Baru bisa pembangunan di atas dasar. Itulah sama dengan tahbisan yang benar. Markus pasal 6 ayat 30. Markus 6 ayat yang ke-30. Mari, Markus 6 ayat yang ke-30. Mari. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus. Ya. Dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi. Supaya cukup. Kok kurang jelas? Markus 6 ayat 30. Ya. Coba lagi. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus. Ya. Dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi murid-murid diutus oleh Tuhan, lalu kembali pada Tuhan. Yang ditanya bukan berapa jiwa kamu, berapa ribu jiwa, bukan. Yang ditanya adalah apa yang mereka kerjakan, yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan adalah di akhir zaman ini adalah apa yang diajarkan, pengajaran, dan apa yang dikerjakan, tahbisan. Pengajaran yang benar pasti tahbisannya benar. Amin, Sagu. Ini yang dipertanggungjawabkan. Jangan terkecoh jumlah. Saya senang, saya berdoa.
supaya jumlahnya lebih lagi di Malang, di Surabaya. Oh, saya berdoa. Tapi bukan itu finish. Yang dipertanggungjawabkan pengajaran benar, tahbisan benar, penyembahan benar. Itu yang dipertanggungjawabkan. Kalau yang dipertanggungjawabkan jumlah tidak adil, Tuhan. Kalau di desa, satu desa umpama orang Kristennya 500 orang, gerejanya ada 20. Jiwanya 20 itu banyak sudah. Banyak. Kalau 500 bagi 20 gereja kan 25 rata-rata. Oh, kalau satu orang gerejanya 20, wah itu sudah maksimal banyak itu. Kita hina, wah cuma 20 loh. Belum tentu kalau soal jumlah. Tapi yang dipertanggungjawabkan pengajaran benar, tahbisan yang benar. Pengajaran dan tahbisan yang benar. Ini ya, ini yang akan dipertanggungjawabkan. Siapa yang boleh membangun tubuh Kristus? Tidak sembarangan. Siapa yang boleh membangun gedung ini? Nah, orang yang tidak ngerti bangunan tidak boleh membangun. Kita mau naikkan tembok, panggil juru masak. Panggil juru masak, ambil batanya. Nah, suruh pasang di situ, bukan dipasang, digoreng. Kan juru masak, suruh pasang tembok, tidak boleh. Batanya digoreng jadi batagor. Bata goreng. Tidak boleh, harus spesialis. 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5, mari. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, Ya, untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. ya, imamat rajani, imam-imam dan raja-raja. Itu yang boleh membangun tubuh Kristus. Imam dan raja. Imam itu seorang yang suci, seorang yang memiliki jabatan pelayanan. Itu imam. Seorang yang suci, seorang yang memiliki jabatan pelayanan. Imam. Kalau gembala ya gembala. Kalau penyanyi ya penyanyi. Kalau musik jabatan pelayanan. Suci dan memiliki jabatan pelayanan. Di mana tempat melayani? Siapa yang boleh melayani? Sudah tahu, imam dan raja. Orang sembarang tidak boleh. Tidak boleh. Om, kalau bisa saya melayani, om. Kalau tidak bisa, tidak boleh. Harus punya jabatan. Jabatan. Di mana kita melayani? Tidak sembarangan di mana-mana. Ayo, Imamat 21:12. Imamat 21:12. Mari. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, Ya, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. itu tentang imam, kudusnya imam. Harus ada di tempat kudus, ruangan suci. Tabernakel ada 3 ruangan. Ada halaman, itu selamat. Percaya Yesus, bertobat, selamat, masuk di halaman. Tabernakel ini kerajaan surga. Tabernakel adalah kerajaan surga yang dilihat oleh Musa di atas gunung Sinai dan dibuat di bumi. 3 ruangan, ada halaman, ruangan suci, ruangan maha suci. Imam-imam itu ada di ruangan suci kita semua. Selamat sudah? Saudara sudah selamat? Sudah, halaman sudah. Ruangan maha suci sempurna. Saudara sudah sempurna? Belum. Jadi di mana kita? Di tempat suci, tempat kudus, ruangan suci. Tunjukkan ruangan suci. Nah, itulah tempatnya imam-imam melayani. Ruangan suci. Ada 3 macam alat di sana. Saya lihat. Dulu harus membuat pelita emas 34 kilo. Harus membuat meja roti. Harus membuat mezbah dupa. Sekarang sudah arti rohani. Arti rohani. Pelita emas itu artinya sekarang ketekunan dalam kebaktian umum, ibadah raya. Ibadah raya. Saja, itu sekarang pelita emas. Meja roti sajian, ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Itu meja roti sajian. Mezbah dupa emas, ketekunan dalam doa penyembahan. Itu sekarang. Jadi ini imam-imam. Kalau mau melayani, imam-imam harus tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Ini penggembalaan. Tekun dalam penggembalaan. Gembala juga imam-imam sama.
Mulai dari seorang gembala harus tekun. Di situ tempat bekerja. Itu tempat bekerja. Dasarnya sudah ada, baik. Tuhan sudah berkati, seringkali tempatnya salah. Di sini Jalan Patimura berapa? Enggak tahu. Gedung ini Patimura berapa? Enggak tahu ya. Umpama Patimura 1 pojokan. Nah, ini. Dasarnya sudah dipasang. Tenaga kerjanya, imam-imamnya sudah ada. Ayo, ahli-ahli, ada jabatan. Tukang pasang bata, ada jabatan apa ya, tukang plester dan lain-lain. Ada, ayo, semua. Tapi alamatnya di drop di Patimura, Jalan Patimura nomor 10. Rumahnya orang yang marah, bertengkar. Kita seringkali salah juga. Dasarnya sudah benar, bagus. Tapi tempatnya ini sering salah melayani. Seringkali pemain musik di gereja ini, besok di sana, besok di sana, besok di sana. Karena dapat duit. Nah, salah lagi. Gembala juga. Mestinya di gerejanya, aduh cuma 5 orang. Ya ke sana, ke sana. Karena di sana diundang yang 5.000, 3.000, 1.000, 500. Sana. Untuk dapat duit. Salah. Tempat pembangunan di ruangan suci, kandang penggembala. Ruangan suci, ketekunan dalam 3 macam ibadah. Saudara ya, semoga kita bisa mengerti. Kamu dikhususkan. Ini pelayan yang dikhususkan tadi Imamat 21:12. Kalau kita ada di ruangan suci, kita menjadi pelayan yang dikhususkan. Bagaikan biji mata. Tuhan sendiri itu khusus, paling khusus. Saudara lihat dari anggota tubuh ini semua. Yang lemah-lemah, kecil lemah, semua ada. Nah, jantung ya, ada rusuknya. Langsung di hadapannya. Semua. Otak, nih, kuat sekali. Ada. Coba mata. Nah. Ada tulangnya di sini. Nggak kelihatan kalau tulangnya di sini. Oh ini om, nggak bisa. Khusus. Dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan sendiri. Amin. Itu biji mata. Tergembala. Kita tidak bergantung pada jemaat. Kalau saya gembala, tidak bergantung pada jemaat. Kalau jemaat, pelayan Tuhan, tidak bergantung pada apapun di dunia. Kita dikhususkan menjadi biji mata Tuhan. Yang dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan secara khusus. Amin. Secara khusus. Gembala agung yang melindungi. Itu dikhususkan. Semoga kita bisa mengerti. Mari, tempat pelaksanaannya harus tepat. Harus tepat semua. Semoga kita bisa mengerti. Kita dikhususkan. Di padang gurun ini, padang pasir, penting jadi biji mata. Kalau jadi biji mata di padang pasir, biar ada badai di padang pasir. Kalau kita jadi biji mata Tuhan, 1 butir pasir pun tidak boleh masuk. Amin. Tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Betul-betul dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. 1 butir pasir pun tidak boleh masuk di mata kita. Dipelihara. Ayo, jangan ragu. Rekan hamba Tuhan gembala, jangan ragu. Tekun di ruangan suci. Pelayan-pelayan Tuhan sidang jemaat, ayo tekun di ruangan suci. Kita akan dikhususkan oleh Tuhan. Dilindungi, dipelihara. Seperti biji mata. 1 pasir pun tidak boleh masuk. Semoga kita. Ketiga, penyelesaian. Penyelesaian. Terakhir, penyelesaian. Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Ini penyelesaian. Penyelesaian. Kolose 3 ayat 14. Mari silakan. Dan di atas semuanya itu, ya, kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, ya, dan menyempurnakan. Sebagai pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan. Yang terakhir adalah kasih. Kasih ini didapatkan dari doa penyembahan yang benar, menyembah sang raja, sang mempelai dengan haleluya. Itu kita menerima kasih Allah. Kasih didapatkan juga dari ketaatan, taat, dengar-dengaran. Saya ulangi. Jadi penyelesaian yaitu dengan kasih Allah. Kasih Allah yang menyelesaikan. Dari mana kasih? Dari penyembahan yang benar. Penyembahan kepada raja dan mempelai pria surga. Dengan kata